Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk meneguhkan lagi iman dan Islam kita di muka bumi di atas ilmu, sehingga harapannya kamu mantap berislam dengan ilmu agama. Bahkan ketika kamu ragu tentang sebagian dari Islam yang kamu pahami karena nggak paham, maka jangan ragu untuk bertanya. Dan itulah kenapa sejak awal forum ini ada, kalian tak biasakan untuk bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau memang kamu tidak tahu. Kepada siapa? Kepada ahli dzikir, orang yang tahu. Orang yang tahu nih tergantung konteksnya. Kalau soal mesin ya nimbun motor, soal matematika ya guru matematika. Soal permasalahan hidup ya tergantung masalahnya apa. Masalah keuangan ya tekok nih ahli keuangan. Nah, kalau masalahnya adalah ketidaktahuan soal agama, maka bertanyalah kepada guru ngaji. Qanifidun azan ya Allah wa iyyakum. Sebenarnya saya punya tema khusus yaitu tentang akidah tauhid, tapi saya di request untuk menyampaikan tentang apa atau bagaimana keterlibatan para pemuda-pemudi Islam ketika Idul Adha terjadi. Artinya kamu nanti di mana posisinya? Oh ya, mau tukang nyawang atau mau ngarep nyate tok. Maka sebelum sampai di situ ya, kalian harus tahu keutamaan dari kurban. Disebutkan dari Hisam bin Urwah dari bapaknya, dari ibunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal perbuatan yang lebih dicintai Allah pada hari kurban kecuali ditumpahkannya darah binatang kurban alias dibeleh. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha. Binatang itu akan mendatangi kamu dengan tanduknya, wa as'ariha, dan dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan dengan semua kuku-kukunya, wa anna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Dan sungguh darah yang terjatuh itu benar-benar akan sampai di sisi Allah sebelum darahnya itu netes di tanah. Jadi lebih cepat nyampe kepada Allah daripada netes di tanah. Fatibu biha nafsan, karena hikmahnya, pahalanya sedemikian besar, maka perbaikilah, luruskanlah niat kalian dalam berkurban. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan li sahibiha bi kulli sa'ratin hasanatun. Buat orang yang berkurban, setiap bulunya dia akan mendapatkan kebaikan. Sopo sing tau ngitung bulune wedhus? Gak pernah dong. Gak ada dong. Bulu dhewe rong tau itu. Wa yurwa bi quruniha, dan dalam riwayat lain tanduk-tanduknya juga akan mendatangi kalian. Makanya sunahnya dalam berkurban itu nek kurban kambing atau sapi diminta yang bertanduk. Nah, pahalanya sebesar itu dari sisi binatangnya. Dari sisi amalannya, nanti dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin. Abdullah bin Amr berkata, anna rajulan sa'ala Nabi SAW ayyul islami khair. Ya Rasul, Islam yang terbaik itu apa? Qala, kata Nabi, tut'imut to'am, kamu bagi-bagi makanan. Sehingga ketika orang kurban ini membagikan makanan, maka dia menjadi orang yang terbaik. Nah, kemudian ada kamar khusus di surga yang disiapkan untuk orang yang senang berbagi makanan.
inna fil jannati ghurafan, di surga itu ada kamar-kamar, turo duhuruha min butuniha, terlihat luarnya dari dalam, wa butunuha min duhuriha, dan dalamnya bisa dilihat dari luar. Kocok. Fakoma, kemudian berdirilah Arabiyun, seorang Arab Badui, Arab desa. Fakola, dan dia berkata, liman ya Rasulullah, kamar itu buat siapa wahai Rasulullah? Kola, kata Nabi, liman atau bal kalam, buat orang-orang yang kalau ngomong itu baik, gak nyelekit. Jadi orang Islam gak boleh ngomong nyakiti wong liya. Pemenang majelis gini, sing ditekoi sapa, sing ngomong sapa, sing ngajar sapa, sing rame sapa. Jangan ya. Jadi usahakan kamu sudah bermajelis sekian kali, ya, di situ ditingkatkan akhlak dan adabnya. Kemudian yang kedua, wa'at amat to'am, dan orang yang senang ngasih makan. Makanya nanti orang-orang sohibul kurban yang membagi makanannya itu disiapkan kamar khusus di surga. Kemudian wa'ada masyam, dan dia berpuasa. Ini tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu ada sunnah puasa 10 awal Dzulhijjah. Makanya dengan nek mau silakan puasa, tapi nek enggak, paling enggak tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa di Arafah. Kemudian wasalla lillahi billaili wan nasu niyam, dan dia juga suka sholat malam ketika orang-orang pada tidur. Jadi keutamanya banyak, Islam terbaik, kemudian nanti kuku, bulu, dan darahnya menjadi saksi, kemudian disiapkan kamar khusus di surga. Kemudian Allah menyebutkan sifat suka memberi makan itu adalah sifat ahli surga yang masih hidup di dunia. Allah berfirman pada Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 12, wa yutimuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang yang nanti masuk surga itu punya sifat karakter di dunia suka kasih makan yang dia cintai. Daging kurban itu kan daging yang disenangi, karena dia disembelih di hari terbaik, disembelih oleh orang terbaik, diucapkan kalimat terbaik. Makanya itu daging paling baik sepanjang tahun. Makanya kemudian sebenarnya sohibul kurban itu pengen untuk memiliki semua, tapi kemudian cintanya itu kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan bahkan tawanan-tawanan perang mereka dikasih makan itu. Innama nut'imukum liwajhillah, bahkan mereka berharap tidak ucapan apapun dari orang yang diberi kecuali berharap dari sisi Allah pahala. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura, kami enggak minta balasan dari kalian yang kami beri, dan bahkan ucapan terima kasih itu kami enggak ngarep-ngarep. Nek kowe ngucapin terima kasih, alhamdulillah, nek enggak, maka sohibul kurban tetap lillahi ta'ala. Kemudian pada ayat ke-10-nya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, dan kami sungguh takut pada hari di mana nanti banyak orang itu mukanya muka yang cemberut karena rasa takutnya. Dan orang-orang yang sering memberi makan orang lain, mobil khusus daging kurban, pada ayat yang 11-nya dikatakan fawaqahumullahu sarra dzalikal yawma laqahum nadratan wa surura, maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan pada hari itu. Jadi orang-orang yang sedang memberikan makan daging kurban tadi itu akan dijaga dari kesusahan hari kiamat. Kemudian diwariskan muka yang berseri-seri dan kegembiraan di hatinya. Kenapa? Jazahum bima sabaru, sebagai balasan atas kesabaran mereka beribadah sepanjang hidupnya. Jannatan wa harira, dibalas dengan surga dan pakaian dari sutra. Nah, khawanifiddin azani Allah wa iyyakum, amal terbaik, Islam terbaik, mendapatkan balasan terbaik, kemudian disebutkan sebagai ahli surga, maka itu semua pahala buat sohibul kurban. Sohibul kurban itu siapa? Orang yang membeli kurban lalu menyembelihnya. Bisa menyembelih sendiri, bisa diwakilkan, tidak apa-apa. Nah, ketika pahalanya sedemikian besar, nek memang kamu punya duit, makanya Nabi mengatakan man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran walam yudohi, kemudian tidak mau kurban, fala yaqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholatku,
Ini menunjukkan bahwasanya orang Islam yang punya duit tak boleh kalau tidak berkurban. Jadi orang Islam pelit itu tidak boleh. Makanya kalau kamu mau berlatih sebenarnya bisa buat planning, kamu nyiapke celengan, buat celengilah itu setiap hari 2000 atau 5000. Nanti sampai setahun ngumpul berapa bisa dijaluki tambah bapak ibumu, nek ini yang tenang. Tapi kalian banyakannya tidak melakukan itu, tapi saya melakukan nyelengi gue tuku apa aja, HP, gue top up, gue tuku motor, ya itu buat lakoni, padahal pahalanya gede banget. Nah, makanya kalau bisa, kalau memungkinkan latihanlah sedino nyelengi 10.000, 20.000 nih gon celengan. Nah harapannya nanti sampai setahun itu ngumpul bisa buat gunakan buat beli kurban. Maka kalau kamu lihat, mohon maaf, misal orang tuamu pelit gak mau kurban, yuk kamu sebagai anaknya jangan melu-melu. Gak selalu orang tua itu diikuti. Kalau dia baik, alhamdulillah kita ikuti. Kalau dia kurang baik, ya kita jadilah anak yang lebih baik dari orang tua kita. Makanya nek kamu bisa nyelengi, kemudian kamu kurban, luar biasa. Itu akan menjadi barokah buat hidup kamu. Lah, nek memang bener-bener gak duwe, alias orang enek, sing dicolengi yo gak enek gitu kan. Maka keterlibatan kalian di dalam acara kurban, apakah mung goceki, apakah mung elus-elus kan sosok sapi kan kudu dilus-elus, ataukah gujer wedhus, bahkan nek perlu kamu belajar belek gitu kan. Maka kalau kamu terlibat di situ, Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang terlibat dalam ketakwaan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tanda ketakwaan seorang mukmin itu ketika dia terlibat dalam kebaikan. Nek acara kebaikan kamu terlibat, kamu wong takwa. Tapi kalau ada acara baik kamu nggak mau terlibat, kamu pilih acara yang jelek, maka itu namanya orang fasik. Ning kene boleh pedus kowe gak melu, ning kono enek acara dendeman malah melu, nah itulah orang fasik. Makanya seorang mukmin yang ngaku beriman harusnya bercondong bergeser kepada acara-acara yang lebih baik di tempat terbaik, yaitu masjid. Sehingga ayat berikutnya, kelanjutan ayat tadi, Allah mengingatkan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Makanya ada pilihan, ini pengajian, ini dolan, kamu pilih pengajian, alhamdulillah. Nanti ada kurban, ada tongkrongan, ya pilihanmu harusnya ikut di kurban. Raketan kue goceki kulit, nanti ada yang beseti, itu masih lebih baik daripada kamu nongkrong di tempat-tempat yang enggak jelas. Dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang baik, Nabi SAW mengatakan, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Nek kamu mampu ngajak orang ke tempat yang baik, melaksanakan yang baik, maka ketika dia melakukan yang baik, dia dapat pahala, maka pahala itu digandakan terus dikasihkan ke kamu sing ngajak-ngajak. Nek ngajak tok itu untuk pahala yang sama dengan yang mengamalkan, apalagi kue ramu ngajak, kue melu. Makanya tadi pahala yang besar si sohibul kurban bisa kamu dapatkan ketika kamu turut serta. Gampang ini, sohibul kurban kalau dia kurban 1 kambing atau 1/7 sapi, maka dia cuma dapat pahala 1 kambing atau 1/7 sapi. Nah, misal di sini dibelah sapi 5, wedhus 30, kok kowe melu, maka kamu walaupun orang kurban, kamu dapat pahala sapi 5 plus wedhus 30 dengan catatan bener-bener ngewangi. Ngewangi iki lho ora kudu nganti kabeh mbok ayahi ora. Wedhus 30 harus sapi 5 pas dibelah kowe melu nyekeli, begitu itu terbelah, termasuk di dalamnya adalah bagian dari usaha kamu leng goceki, maka begitu kebelah 1 kamu dapat pahala 1, kebelah 2 dapat pahala 2, kebelah 3 dapat pahala 3, sampai semua tersebelah kamu dapat pahala semuanya, padahal kowe ra tuku. Makanya jangan sampai kamu tidak terlibat. Oh, aku tidak terlibat di
mbeleh, aku terlibat di nguliti. Lah monggo, wedhuse digletak lagi dikuliti kowe melu. Nanti kiramu pindah rono kowe melu. Oh, aku ndak terlibat di nguliti, aku terlibat ning nggon ngumbahi apa kae? Blondote melu, silakan. Oh, aku nggak terlibat di situ, aku terlibat di mencari, yo silakan. Maka apapun keterlibatan kamu selama kamu ada di wilayah ngurusi itu tadi, kamu mendapat pahala yang sama dengan shahibul kurban. Bahkan dibandingin shahibul kurban yang satu, kamu bisa lebih banyak dengan catatan bener-bener melu. Apa meneh misal panitia ini pamerten dimasake, dicopake panganan wis genah guyub rukun gayeng ya. Kemudian makan makanan paling enak, paling halal, paling istimewa sepanjang tahun, daging kurban. Kenapa kok istimewa? Karena kamu nek tuku sate kae kowe ora ngerti sing beleh sapa, kowe ora ngerti sing beleh piye, kowe ora ngerti bar dibeleh diapake ya toh. Tapi daging kurban dari mulai hewannya datang kamu tahu, hewannya dilukuhkan kamu tahu, hewannya disembelih kamu tahu, bahkan dibedeti sampai dimasak dari matang kue garingnya ndok kue yo ngerti. Aku ora ngerti kok. Lah kok ora ngerti? Aku ning omah. Itu yang saya sayangkan. Ada hari istimewa kamu malah kabur. Nah, jangan menjadi pemuda muslim yang seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan dengan kalimat yang mirip serupa, ad-dalu alal khair kafa'ili. Orang-orang yang menunjukkan jalan kebaikan, kalau sampai jalan itu dilewati oleh manusia untuk menggapai kebaikan, maka mereka yang lewat situ akan mendapatkan kebaikan. Makanya kamu yang hadir, kamu ngejak teman-temanmu yang gak hadir besok pas kurban, dia itu dapat pahala 10 kambing, kamu yo dapat karena kamu yang tawa-tawa. Ayo makan, ayo diewangi. Iki masjid kita, iki tempat kita beribadah, tempat kita berkumpul, tempat kita guyub rukun. Bahkan ning kono yo nek wedhuse pakmu, sapine pakmu sing dibeleh, mosok kowe anake pakmu kowe ra ngewangi. Ayo mangkat, tuwacane mangkat entuk pahala meneh. Kemudian dalam riwayat yang lain, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, mirip barang siapa yang menunjukkan seorang kepada jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Sehingga intinya pada pengajian atau kajian malam hari ini, yaitu seorang muslim ketika sudah paham apa ganjaran besar dari orang berkorban, yang pertama, nek memang bisa, usahakanlah kamu berkorban. Nek memang bisa. Tapi nek bener-bener nggak bisa, nggak mampu, yo nggak apa-apa. Tapi paling enggak terlibatlah. Jangan kemudian kamu delok adok karo ngenteni duduman, itu kurang baik. Jadilah muslim yang baik, pemuda muslim yang baik, yang nek perlu catatkan dalam cerita lembaran hidupmu kenangan indah pernah kumpul di masjid bareng-bareng teman sebayamu ngurusi kurban bareng. Aku zaman seumuran kamu tuh dulu, kambing itu datang sehari atau 2 hari sebelum kurban, ditaruh di tempat tertentu, kita itu jaga giliran. Jadi sampai jam 12 nanti ganti. Karena ya nggak tahu, mungkin kambingnya sing meh nyolong atau gimana, karena pinggir jalan toh di masjid-masjid itu kan. Nah maka seperti itu nanti ning kali gantian seru-seruan. Makanya kenangan-kenangan itu jangan sampai nggak ada dalam cerita hidupmu. Mau nek ada cerita karo anake mosok mengarang ngapusi, Pak biyen zaman enom melu mbah blondon. Terus ditekokke ning kancane Pak iku mau. Dik, napa bapak kula biyen mun Pak mau salat ora gitu kan. Napa yo ngono gitu kan. Maka silakan kamu rangkai cerita hidupmu di dalam lembaran masa lalumu yang nanti akan jadi masa lalu tentunya. Nek kamu pernah terlibat di masjid ini ya, membantu yang kuyung ngerameke gayengke prosesi kurban yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada aku pulang. Atau gimana? Nggak apa-apa. Iya. Umpama. Ini sedotannya di bro. Mana sedotannya? Oke, yang kurban non muslim. Ya, atau
Rara, kalau yang kurban non muslim halal apa haram? Apa? Burine salib. Willy salib. Oke. Jadi Nabi SAW itu dalam 2 riwayat pernah menerima hadiah orang non muslim, di riwayat yang lain pernah menolak hadiah orang non muslim. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi menolak, karena ketika diberikan orang non muslim ini menginginkan Nabi itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita. Misal ketika itu sekolah ibadah kaya DE, nah kayak gitu ditolak aja. Tapi kalau dia pengen kurban, tidak ada syarat apapun, nah terimalah dalam kondisi hidup, sembelihlah kamu sebagai orang Islam, ya, maka tidak apa-apa, dagingnya halal. Buat dia tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala. Nah, dagingnya bisa kita makan, paham kan? Tapi nek aku melu nih, aku sing beleh, nah niku jenengan bilang ampun jenengan, kita aja yang beleh biar sama-sama enak. Dengan catatan itu bukan dalam rangka negosiasi ibadah loh. Nek kemudian ki mbok gendeng mbok beleh ning kene soalnya aku Natalan kowe melu, nah kayak gitu enggak boleh. Jangan diterima. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang biasa beriringan dengan itu, apakah tetangga kita yang non muslim boleh dikasih? Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu itu berbuat baik, berbuat adil pada orang-orang non muslim yang tidak menyakiti kamu. Makanya kalau tetanggamu non muslim itu baik orangnya, baik dalam artian orang ngrusoi uripmu gitu loh, orang ganggu kamu gitu kan, maka dibagi aja daging kurbannya, enggak apa-apa, dikei. Jadi nek ini salim ning ini dikei gitu. Dah, pertanyaan bagus loh itu. Ada lagi enggak? Silakan, tanyalah, monggo Mbak. Kita kan mau mengajak orang berani beribadah, tapi kita ini kita kan masih naik turun kita. Oke, pertanyaan bagus. Mengajak wong apik tapi kita sendiri kurang baik. Pertanyaannya adalah, kalau kita nunggu baik, kapan kita mau ngasih tahu orang? Karena Nabi sudah mengatakan, kullu ibnu Adam khoto'un, setiap manusia itu tempat berbuat salah ya kita. Kowe wae lho aku ngene mergo kowe ora ngerti asline aku piye, sing ngerti kan bojoku gitu kan. Makanya sampai sebagian ulama itu mengatakan kalau dosa itu berbau, maka enggak ada orang yang mau dekat sama kita. Maka karena dosa itu enggak bau, Allah menutupi, maka dosa itu jangan diumbar. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujabarah. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang suka ngumbar-ngumbar dosa, dicerita-ceritake. Orang yang ngerti dhek bagi bar mopo malah cerita-cerita. Nah, maka dalam konteks ini ketika kita masih bisa menutupi dosa kita, tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Satu, tidak usah dicerita-ceritakan. Kemudian yang kedua, kita harus ajak-ajak orang baik agar dengan itu kita jadi termotivasi. Kita juga harus menjaga diri dari dosa. Gitu. Paribadannya inilah. Aku penampilan ngene gene wis ngaji ning ngendi-endi, kira-kira nek aku ngalor ngidul nekel kartu remi terus piye gitu kan. Kan yo ora patut gitu loh. Artinya nek kamu dengan sudah ngaji, kamu pakai jilbab, lalu kemudian kamu rokokan. Nah, saya tuh saiki kerep delok bocah kudungan rokokan itu sebenarnya nek kita melihat dari jauh itu ora lumrah gitu. Enggak lumrah, perempuan merokok itu sudah enggak lumrah apalagi kok kudungan. Makanya dengan kamu berjilbab ngaji, maka yo harusnya kamu juga tahu, aku nek ngaji ora mungkin aku koyo ngono. Nek aku kudungan aku yo ogah ning ngono gitu kan. Atau di tempat-tempat yang misal apa di situ ada minuman keras, masuk kamu kudungan masuk ke situ gitu kan. Diskotik atau apalah gitu kan. Kan enggak mungkin gitu kan. Makanya yang kayak gitu-gitu enggak apa-apa. Termasuk ngapunten iki dari sekian orang yang peci siji. Jangan pernah dianggap itu berarti soalnya enggak. Justru itu bagian cara untuk kemudian menjaga diri. Saya kira wong pecinan ini terus mlebu ning diskotik itu terus piye gitu. Bahkan kayak enek Gus Miftah lah ikilah. Lah kayak wong drama iki kayak wong sandiwara. Prakteknya yo ora ngono iki bendino. Dia cuma pengen pencitraan ben munggah, ben dikenal orang, ben terkenal. Begitu sudah terkenal, sudah apa yang didapatkan sudah gitu. Maka gak seperti itu
sing didakwahi ya tetap merono, nggak kemudian terus tobat gitu. Mana esensi dakwahnya di sebelah mana, kan nggak ada. Termasuk sing dari konten wong iku kopiah terus jenggoten banci-banci ditekake, dijak pengajian, dijak sholat, nangis-nangis wong Malaysia itu loh. Terus kayak duit. Oh baru itu tobat mereka, yo praktek meneh gitu kan. Artinya itu kan cuma buat kepentingan konten. Nah kayak gitu-gitu jauhi lah. Makanya kita jangan pernah mengikuti bisikan setan yang mengatakan kalau nek kowe urung apik aja ngajak kancamu apik, karena tidak ada orang yang bebas dari dosa, tidak ada. Bahkan saya pun banyak dosa, hakul yakin banyak dosa. Dosanya apa? Tak simene dhewe rasa ngerti. Makanya dalam konteks kamu ya ajaklah temanmu di kebaikan. Nanti nek dia pun mengungkit masa lalumu, ya sudah biarkan. Aku emang biar pernah ngelakuin dosa. Ning kan wis biyen. Saiki aku wis ora. Apa nek kowe biyen nglakoni dosa kuwi gara-gara aku, dan saiki nek tugasku ngandani kowe. Kok saiki aku mbok balekke kaya ngono, ya wis tak tampa ora apa-apa, biyen aku yo kaya ngono. Makanya saya secara pribadi itu enggak terlalu seneng untuk interaksi dengan teman-teman masa lalu lah, teman SMA khususnya, karena yo mereka itu nek delok saya hari ini mesti yo kelihane zaman biyen gitu. Jadi enggak akan melihat yang sekarang. Makanya saya enggak terlalu diajak reuninan itu enggak terlalu minat saya gitu. Karena nanti nek reuninan bahasanya sing biyen gitu. Kowe biyen pernah ngene, kowe biyen pernah ngono gitu kan. Padahal mungkin kita hari ini sudah enggak pernah berbuat itu gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu saya malas gitu. Ada lagi? Silakan. Laki-laki ya, perempuan laki-laki. Oh, oke Mas. Oh. Iya. Pembulu. Oh, bulu juga. Sah. Laki-laki dong. Enggak apa-apa, sah. Ya tidak sholat sisan dong. Enggak apa-apa. Ayo sholat dong. Enggak apa-apa. Gojek aja. Kapan-kapan sekali-kali pengen sholat aku, enggak apa-apa. Malahan ya ora gelem lah, nek dijak balik ya ogah. Tahu kan dijak negeri malahan. Lah iya, lah kowe ngejak salat pekewo malah ngajak ning gereja. Kedel kono berarti cemen berarti. Jak salat lah. Ayo salat ya. Enggak apa-apa ya. Jadi mereka misal nanti pas ujung kurban ngewangi mbedeti ya enggak apa-apa ya. Sepenting jangan dikasih pisau untuk beleh. Ada lagi? Oh, mana mau? Pemain judi. Oh. Ya, uang haram buat kurban boleh apa enggak? Contohnya pemain judi. Nabi SAW menyebutkan di dalam sabda beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan enggak mau ibadah kalian itu bersumber dari harta yang enggak baik. Sehingga orang yang berkurban dari harta haram, kurbannya sah tapi tidak berpahala. Itu jawabannya ya. Jadi usahakan jangan pernah kurban, haji, umroh, zakat dari harta-harta haram. Perempuan udah, laki-laki udah enggak? Laki-laki deh, oh silakan Mas. Enggak tahu. Lah tahunya dari mana? Lah kan kita gini, untuk menyatakan itu kita harus tahu. Jadi ketika kita menuduh, kan bahasanya sudah menuduh gitu ya. Ini enggak secara Islam, nah, maka kita harus bisa membuktikan. Nah, memang benar kita nuduh, nah monggo. Tapi kalau enggak lihat, yo kita mengembalikan kepada hukum asalnya, berarti sudah disembelih dengan cara yang baik. Itu pertanyaannya. Ya kalau misal ya kita nyata-nyata tahu ini orang dibeleh ini dikeprok misal gitu, nyata-nyata kita tahu terus kita makan itu, maka nanti berlaku di dalam hadis itu ada seorang laki-laki yang dari perjalanan jauh dia lusuh, kemudian dia berdoa ya Rabbi ya Allah saya minta ini, tapi kata Nabi wa kamu haramun, makanannya makanan haram,
wa malbasuhu haramun, pakaiannya pakaian haram, wa masrabuhu haramun, dan minumannya minuman haram, wa ghudhiya bil harami, kerjaannya kerjaan haram, fa ana yustajabulah, maka mana mungkin doanya terkabul. Jadi makanan haram pada diri kita menyebabkan kita terhalang dari terkabulnya doa, terhalang dari diterimanya ibadah. Nek memang kita tahu tapi nabrak. Tapi kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kayak ayam widuran itu kan dia udah 52 tahun praktek jualan kremes babi, ayam yang digoreng pakai minyak babi gitu kan. Nah itu sing beli udah banyak orang Islam gitu kan. Maka nek nggak ngerti orang Islamnya nggak dosa. Tapi nek ada orang Islam ngerti, serapopo wong yo enak gitu. Nah maka dia satu berdosa, yang kedua ada potensi kalau berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau sudah pernah kelebonan barang haram, diri kalian itu pertama lakukan pertaubatan, kemudian yang kedua ketika kamu minum atau makan yang halal, di situ kamu meminta kepada Allah agar badan kita disucikan dari unsur-unsur haram yang pernah masuk. Coro isi ulang galon kayak di backwash. Tadi kan filternya kotor terus di backwash dulu, dan kotorannya metu. Gitu. Jadi kamu makan yang halal, ya, biar kemudian racun-racunnya, najis-najisnya, keharaman benda-benda daging-daging yang haram tadi dikeluarkan. Barangkali ada yang tahu ngicipi sengsu, ngerti nggak sengsu? Oh ngerti, saya ngerti rakatok. Lihatnya orang ngerti apa kayak orang ngerti? Ketemu kayak orang ngerti. Sengsu, tong sengasu. Ada lagi yang mau nanya? Oh Mbak, sana sih, apa Mbak? Ya, baik. Nabi SAW pernah berkhutbah Idul Adha. Begitu selesai, Nabi melihat ada kambing yang sudah disembelih. Maka Nabi mengatakan, man dabaha qabla shalah falyadbah makanahu. Barang siapa yang menyembelih ini tadi sebelum selesai sholat id, kalau dibeleh tak durunge sholat id rampung, ijolono. Maka sohibul kurban, yang hewan kurbannya mati sebelum sholat id, dia harus mengganti, ditukar dengan yang baru. Gitu Mbak. Oke, monggo. Lagi-lagi ada nggak? Kakak ngacung ini rasidu. Oh, si dhuwur ngono lho. Iya. Oh. Terus sapine bedal. Oh. Suluk sumur. Oh. Sekarang itu. Ya. Jadi ketika dia nyemplung sumur dan sekarat, sebenarnya sekarat itu kan berarti meh mati. Nek randang mbok beleh engko dadi mati, berpotensi jadi bangkai, jadi sia-sia, maka mending dibeleh gitu. Dibeleh, nah sohibul kurban ya harusnya patungan meneh tuku meneh sing anyar, harusnya. Tapi biasanya emoh. Nek wis emoh ya berarti dia cuma dapat daging yang disembelih sebelum sholat, statusnya bukan kurban tapi sembelihan biasa gitu. Ya, jadi harusnya sohibul kurban itu patungan lagi, beli lagi. Ora kudu sing gede seperti itu, rodok cilik ora apa-apa. Sementing umur ya. Gitu. Monggo Mbak, kamu apa? Ya, jadi ketika kamu punya masalah sama orang, tidak mau memaafkan, tidak saling memaafkan, kamu itu rugi. Ruginya apa? Satu, hidupmu habis buat mikirin orang yang nggak penting. Itu. Yang kedua, Allah membagikan ampunan setiap Senin sama Kamis, dikecualikan buat orang yang musuhan. Berarti nek kamu ngawet ke leng musuhan, yo rugi, kamu nggak dapat ampunan di hari Senin sama Kamis. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan mazadallahu abdan bi'afin illa izan,
seorang hamba akan memberikan maaf, maka Allah akan membalas dengan kemuliaan macam-macam. Mungkin ilmumu ditambah, mungkin koncomu ditambah, kolegamu ditambah, rezekimu ditambah, bisa jadi kesehatanmu ditambah, dan semuanya itu semua ora sido gara-gara kita awet ling musuhan. Makanya ya, sebagai seorang muslim yang sudah paham syariat Islam yang baik, kita berusaha memaafkan. Nek pun nggak bisa, maka paling tidak jangan menyimpan dendam. Jadi paling ora iki yo wis lah, aku pernah di masalah karo DE, salaman, ucap salam, wis rampung, ning yo ora kudu ketemu bendino gitu loh. Tapi nek sengaja bener-bener wegah ketemu, pilih musuhan, pilih neng-nengan dan diawetke sampai tahunan, kerugiannya banyak tadi gitu loh. Jadi termasuk tips suksesnya sebagian bisnis itu adalah jangan pernah kamu dengarkan kata-kata orang yang nggak penting. Maksudnya gini loh, ketika kamu di kepalamu kamu mau jualan sate keong sawah gitu, kamu udah punya proyeksi hitungannya, ada FS, feasibility study, studi kelayakan akan bisnis gitu kan. Kamu dihitung-hitungannya ini kok didol ini cabangnya semene, kok skemane iki, masakannya resep iki kabeh enek. Terus ada komentar, dodolan keong ngono apa ya payu. Rasa kok gagas. Engko enek ngomong kaya ngono apa wong sekolah malu dodol. Rasa mboro oke. Maka semua omongan yang mengganggu kemajuan hidupmu, kalau enggak kamu dengarkan, kamu akan maju. Tapi nek semua sing omongane gitu mbok dengarkan, mbok pikir, yo kamu akan melangkah selangkah ora bakal sido. Soalnya nek kamu melangkah sana mesti ada yang komentar, melangkah situ mesti ada yang komentar. Makanya kebaikan, nyambung pertanyaan yang tadi, kebaikan kamu itu tidak perlu sangkutkan dengan urusan orang lain. Kalau memang kita pernah berbuat salah masa lalu, terus saja melaju di atas kebaikan, terus saja melaju di atas kesuksesan, cita-cita kesuksesan itu sendiri, tanpa harus buat gaduk-gaduk karo wong liya. Karena orang lain itu gak selalu mendukung kesuksesanmu. Makanya dalam Islam, ketika kamu punya rencana sesuatu, gak selalu harus buat ceritakan, disimpan baik, rasa dadak jumbar, cerita-cerita ning medsos, ning status. Nah, kalau ngerti-ngerti nabung sudah, ngerti-ngerti nikah. Berapa banyak orang sing cerita, samanku ganteng, bagus, ini, akhirnya digoleki nomornya, begitu ketemu dijikuk karo kancane. Banyak. Ada orang yang cerita, aku meh rencana usaha bisnis iki, begitu diceritake koncone dhewe yang kemudian menjalankan bisnis itu, dia cuma jadi penonton atas ide yang dicuri oleh orang lain. Pokoknya jangan pernah menyimpan benci sama orang sampai tahun-tahunan. Kalaupun susah dihapus, bukan berarti juga harus disimpan. Dah itu. Yang lain, laki-laki ada nggak? Laki-laki nggak ada, sana monggo, sana dulu, Mbak. Membeli hewan kurban tapi pisaunya tumpul. Nah, maka orang yang menyembelih itu kalau sampai pisaunya tumpul, dia berdosa karena menyakiti hewan. Makanya Nabi SAW pernah memerintahkan Ibunda Aisyah, ambilkan pisau. Begitu pisau sudah diambil, anggaplah ini pisau sudah dipegang gini, Nabi enggak kemudian dilatih tak cekesi, enggak. Nabi langsung mengatakan ungkalen. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim kalau mau beleh itu harus diungkal, dan setelah beleh yo diungkal meneh. Jadi pas awal kayak diungkal sing landhep, begitu bandinggo diungkal seret untuk memastikan ketajamannya. Karena kalau sampai dia kayak ora tugel urate, maka si yang nyembelih itu berdosa. Jadi seorang muslim itu gak boleh menyakiti, jangankan menungso, bahkan hewan itu gak boleh disakiti. Makanya saya mungkin pernah cerita di sini toh, kadang itu ada psikopat, orang yang kejam sama orang. Itu berawal dari seneng nyakiti binatang. Nyekel jangkrik dipreteli, ngerti semut mlaku dicoblosi nganggo, dinyosi nganggo obat nyamuk, terus ngerti apa kuwi jenenge kucing dibujuk banyu panas gitu kan. Nah, awalnya dia berbuat dolim sama hewan, nanti kemudian kurban dia seneng nek belai iki rada rekasake kewane. Nah, nanti puncaknya dia
ketika punya akses sudah nggak nyaman, sudah nggak enjoy dengan menyakiti binatang, dia akan menyakiti manusia dan nggak verbal lagi, fisik. Jadi mungkin wonge nek kowe delok ning berita-berita kuwi dimutilasi, wonge dikebiri lah, pokoknya aneh-aneh. Makanya hati-hati sama orang-orang seperti itu. Makanya Islam menghalangi potensi orang menuju kerusakan mental seperti itu. Makanya dalam kurban itu kita diminta untuk menggunakan pisau yang paling tajam, diungkal setiap kali mau dipakai. Nah, gen kowe entuk pahala gede, nek enek sing mbeleh kuwi begitu dhek bar mbeleh leren diluk sauten landinge, Pak, tak ungkalke srek go. Ngono. Itu untuk ganjaran akeh kuwi. Dadi ora kudu sing mbeleh kamu ngungkalke yo ganjarane akeh. Oke, ada lagi, yang lagi. Enggak ada. Oke, Mbak, gimana, Mbak? Ya, karena Dzulhijjah itu waktunya tertentu, ya. Waktunya tertentu, maka Dzulhijjah dulu lebih baik daripada qada puasa. Tapi begitu sudah selesai nanti hari tasyrik, kan hari tasyrik juga boleh puasa, tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa. Maka tanggal 14 kesananya sebaiknya kendang disaur. Karena utang puasa Ramadan kalau nggak disaur ketemu Ramadan lagi, nanti kamu kena kodok. Selain kodok kamu kena fidyah, kan bayar fidyah. Satu hari kan suruh kasih makan satu orang miskin. Jadi misal jadi utang 20 nanti ketemu Ramadan, selain yang kodok kan bayar 20, ya kan kayak makan 20. Nah itu kan perkara yang nggak mudah. Dan didit mau menaik gitu kan. Itu Mbak. Ada lagi? Oh, gimana Mbak? Oke, maka dia nggak dapat pahala kurbannya. Karena makanya tadi Nabi SAW mengatakan ketika meminta kita untuk berkurban, dalam akhir kalimat Nabi mengatakan fatibu biha nafsan. Bulunya, kukunya, tanduknya akan menjadi saksi buat kamu di akhirat. Kalau kamu sudah berkurban, maka perbaikilah niat kamu dalam berkurban. Ikhlaskanlah, relakanlah, gak usah pamer. Nah, sembelihannya tetap sah, dagingnya tetap halal, boleh memakan. Nah, tapi orangnya gak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mesake iman. Reza mau nanya? Oh enggak, kukur-kukur dong. Mbak. Ya baik. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas, apakah larangan potong kuku, potong rambut dan cabut bulu itu berlaku buat semua keluarganya atau kepala keluarganya saja? Maka itu hanya berlaku buat yang disebut ketika disembelih hewan kurbannya. Misal disembelih hewan kurbannya atas nama bapaknya, ya berarti sing tadi nggak boleh potong kuku, potong rambut bapaknya aja. Tapi kalau di keluarga itu ya berkurban istrinya, maka istrinya itu nggak boleh disebut dipotong kuku, potong rambut dan cabut-cabut bulu. Jadi semua yang nanti disebut di dalam penyembelihan, kan penyembelihan itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti, ya Allah terimalah ini kurban bapak ini dan anggota keluarganya. Ya kalau disebut ini istrinya, berarti istrinya ini yang nggak boleh dipotong rambut, potong kuku dan cabut bulu. Termasuk itu anaknya juga, maka anaknya tidak boleh dipotong rambut, potong kuku dan cabut bulu kanteng. Nah, kalau sohibul kurbannya ini adalah panitia, maka panitianya nggak boleh potong rambut, potong kuku sama cabut bulu. Tapi nek panitianya nggak kurban, mau ngewangi menikah, maka panitia boleh potong rambut, potong kuku dan cabut bulu. Sehingga anak-anak yang tidak berkurban, istri-istri yang tidak berkurban, maka boleh potong rambut, potong kuku dan cabut bulu. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ye, Mas. Mengatasnamakan orang lain. Orang lain ini siapa? Orang tua. Baik. Orang tuanya udah beda rumah? Masih satu rumah. Oke. Jadi misal orang tua kita nggak mampu, anaknya mampu, maka anak ini mau berkurban, idealnya gimana? Atas nama anaknya atau orang tuanya, kalau masih satu rumah,
maka idealnya atas nama bapaknya, kepala keluarga di rumah itu. Nah, nanti bunyi doanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Engkau ya Allah, Engkau Allah yang Maha Besar. Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dari bapak si ini dan keluarganya. Maka kurban bapak kepala keluarga akan tercakup pahalanya ke anak-anak yang masih di satu rumah. Tapi kalau sudah beda rumah, maka diperbolehkan anak menyembelihkan kurban untuk bapaknya yang beda rumah, bahkan bapaknya yang sudah meninggal, dengan catatan anak itu yang berkurban. Nanti ini kurbannya nggak cuma satu tapi dua. Tapi nek kurbannya satu toh, idealnya atas nama anaknya saja. Kenapa? Ada keutamaan melihat binatang disembelih, bahkan ada keutamaan menyembelihnya, bahkan ada keutamaan nama kita disebut beriringan dengan menyebut nama Allah gitu. Ya, jadi nek mung siji ideale dengan, tapi nek dua monggo siji ini atas nama bapake baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tapi nek serumah maka satu aja atas nama bapak yang hidup dan keluarganya termasuk kita di situ. Maka ada lagi. Oke, pagi gimana? Kita kan misal mau berbeda Pak. Oh. Kita untuk diri kita sendiri kok apakah boleh? Tapi keluarga kita tidak bisa berkat. Keluarga kita tidak Bisa berkat. disangkutkan. Tidak ikutan. Nah, kalau jenengan masih satu keluarga, ya pertanyaannya mirip pertanyaan Mas Hendra tadi. Jadi kalau kita masih satu rumah sama orang tua kita, belalah kita sing sugih, mungkin kamu karena main medsos terus kamu dapat penghasilan gitu kan. Nah, maka duitmu itu belikan kambing atau sapi, terus jenengan bilang ke bapak, Pak, mang kurban atas nama jenengan dan keluarga, sekeluarga gitu. Itu lebih utama sehingga nanti mendapatkan pahala itu dari bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Tapi yang kurban jenengan tok sebagai anak, pahalanya belum tentu sampai kepada orang tua. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat anak soleh kalau beribadah atau berkurban maka bapaknya dapat pahala. Yang intinya bisa sesuai sunnah itu bapaknya. Selama masih satu rumah loh ya. Tapi nanti beda rumah, monggo gak apa-apa. Beda rumah itu misalnya kamu udah rumah tangga sendiri atau udah punya rumah sendiri tapi belum ada tangganya gitu kan, dan maka kamu sembelih sendiri nggak apa-apa. Paham? Oke. Ada lagi? Cukup. Baik, oke, pripun Mas? Oh, navigasi. Walah, kok ini ngene. Ya, izin bertanya, jika menyembelih dengan pisau tajam yang terkena kotoran sapi bisa menajiskan daging yang disembelih dengan pisau itu, benarkah? Ya, kotoran yang najis itu adalah satu kotoran manusia, itu jelas. Tidak ada ulama yang mengatakan nggak najis. Kemudian yang kedua, kotoran yang najis adalah kotoran dari binatang yang najis. Binatang najis itu apa? Anjing, ya, salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, kotoran yang najis adalah kotoran dari binatang yang haram dimakan. Contohnya apa? Babi. Jadi nek babi dilarang dimakan, maka kotorannya menjadi najis. Kemudian yang ketiga, kotoran yang najis adalah kotoran dari binatang yang diperintahkan untuk membunuh. Contohnya apa? Tikus. Tikus itu diperintahkan untuk membunuh. Maka telek tikus itu najis. Makanya jangan koleksi telek tikus. Yang rumah kayak telek tikus. Nah, kemudian berikutnya, kotoran yang najis adalah kotoran yang kita dilarang untuk memakan dada. Sehingga binatang yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Artinya kotoran wedhus, kotoran sapi, kebo, kuda, ayam itu tidak najis. Nah, tapi mambu Mas, mambu sama najis bedakan. Nek najis itu gini loh, ketika kamu sholat pakai baju najis, maka sholatmu nggak sah, kudu mbok baleni. Tapi nek misal kamu lemboro luku neng tempat yang jauh, nggak bawa baju ganti, delalah pas luku kuwi bajumu kotor, mungkin belum sampai barang dikai telek kebu gitu kan. Kamu nggak punya baju ganti, sedangkan kamu harus sholat zuhur karena kamu mulaimu maghrib gitu kan. Mau nggak mau kamu harus sholat, ya kamu bersihkan itu bajumu itu dan kamu sholat. Kok misal jelek cipratan telek kebu, maka
maka sholatmu sah walaupun kurang afdol karena pakai baju yang kotor nggak selalu najis, bau nggak selalu najis, sehingga kotoran tebu, kotoran ayam, sapi, kambing, kuda itu tidak najis. Makanya nek pisaunya kena kotoran sapi ya toh, digunakan buat beleh tidak apa-apa, cuman nek kotor biasanya orang landep, nah itu aja. Jadi nek biasanya saya itu nek beleh itu diungkal, nek ra diungkal itu silat dunia itu dileretkan awake kewan sing wis mati itu diresiki darahnya atau resiki kotorannya. Ada lagi yang mau nanya? Ini oh, ini kan nanya lagi, apakah membatalkan wudhu? Nek kotorannya kotoran sapi enggak. Jadi jangan misal sholat atau jamaah, misal hidungmu mampet, pilek gitu loh, wes sholat gitu kan. Nah sampai rampung, sebelahmu ngomong, mas, pokokmu kayak protelek sapi loh. Dan buat delok, oh iya, sholatmu tetap sah gitu loh. Cuman kamu mereka di masjid gitu loh. Itu aja. Bedakan kalau itu kotorannya telek kucing. Kucing itu kan dilarang dimakan, kotoran najis. Mas, pokokmu kayak telek kucing, buat delok itu teleknya diutuh, kayak telek kucing dowo kayak loh. Nah itu ya berarti kamu batal baleni. Terus karpet ini harus dicuci, orang mau diresiki tok, sudah dicuci karena itu najis. Gitu. Makanya ada masjid itu, enek tak cilik di masjid, terus nguyuh, entah ngopol atau apa, teles toh, itu kalau pengurusnya itu mau dibuduri kapur loh, awas nguyuh gitu kan, nguyuh gak bener, itu harus digulung, dikumbah, karena itu udah najis, gak bisa buat sholat gitu ya. Makanya kenapa wanita itu ketika datang bulan gak boleh masuk masjid, karena haid itu termasuk najis. Gen hati-hati ben orang netes nih loh. Kan netes kan nggak kerasa toh. Nek netes kan juga terus muni mak klutik gitu kan. Nanti kan pas netes itu kamu lewat sana sini kan nggak ada tuh suara klutik atau klotak kan keren gitu kan. Nah maka nek kanthi najis yang mesake orang yang sholat di tempat najis itu terus nanti sholatnya tidak berpahala atau kemudian doanya tidak didengar Allah kan mesake gitu. Ya jadi makanya ketika kamu yang haid nggak boleh ke masjid bukan berarti terus melarang dalam artian pun ngedoi masjid, tidak, lebih kepada kita harus paham ding, aku kan ada najis, konek misal tembus dan sewayah-wayah di tempat di masjid dan tidak mengotori, makanya kalau kamu di teras sana atau mungkin di sebelah mana jadi ketok gitu kalau kemudian tembus gitu. Ada lagi mas, mbak, cukup? Ya, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya materi yang bisa saya sampaikan. Intinya ini materi request dari Pak Tamir, dalam hal ini Pak Kuat. Nah mungkin ada yang nyelok Om, ada yang nyelok Pak D, ada yang nyelok Mbah. Nah beliau request agar kalian itu bisa ikut serta bergabung, mendukung, membersamai bapak-bapak dalam berkurban, karena ya pahalanya besar ketika kamu berkurban. Delalah kamu masih muda, anggaplah kamu nggak punya duit senajan untuk tuku HP gitu kan. Nah maka paling ora dengan kebersamaanmu di dalam kurban itu kamu juga bisa mendapatkan pahala yang sama sebagaimana para sohibul kurban melakukan kurban itu. Dan wabil khusus tadi saya sudah bilang, kamu itu akan punya masa depan, cerita di masa depan, maka pastikan masa lalu kamu itu terisi dengan cerita-cerita yang baik dan kenangan-kenangan yang baik, bukan kenangan-kenangan yang buruk. Dan kenangan yang buruk itu nggak perlu diceritakan. Lu cerita, terus dia anak cerita, Pak MBN mantannya terlikur kurang perlu gitu kan. Mantan apa Pak? Mantan wong wedok sing nolak Pak oh iya. Malah nenes ya. Jadi jangan terus cerita yang gitu. Oh biar Pak ngewangi beleh sapi dikubah ning Bengawan, Pak sempet keli kecantol ning kae bendungan, ngono-ngono kuwi lho diceritake. Tapi nek kemudian apa jenenge cerita-cerita sing elek-elek iki rasa diceritake ya. Sapine Pak Mbien pas ngeceki sapi malah disutuk sapi, pas ngeceki wedhus malah kleru meh dibeleh. Sing ngono-ngono kuwi lho diceritake. Sing elek-elek ora usah diceritake. Ya.
Jadi kenangan-kenangan seperti itu indah menurut saya itu. Makanya saya tuh selalu mengenang di masjid situ waktu saya masih kecil tuh sama teman bertiga ngepel masjid. Teman sini sekelayap tuh kita bertiga ngepel masjid. Dan saya selalu ulang-ulang. Kami bertiga itu tidak enak sing urip susah tidak enak. Makanya sing sisone itu ya semua kayak urip. Makanya kamu kalau seneng ning masjid, saya yakin hidupmu itu bakal dijaga dikokong sama Allah. Tapi nek kowe ra gelem ning masjid, alergi karo masjid, sekali ning masjid terus kepanasan, nah wes kamu yo mati-matian noto hidup kamu dan bisa jadi yo kamu benar-benar akan mati karena pusing mikirin hidup. Karena semakin kesana itu hidupmu makin keras. Ya, maka jangan kamu memandang kerasnya hidup, tapi pahamilah kalau hidup itu yang punya Allah. Nek kamu kembalikan kepada Allah di rumah di antara rumah Allah, Allah yang akan nata hidup kamu. Gitu. Orang lebih saya mohon maaf,